Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk menaiki armada teman bus Trans Semanggi Surabaya. Pada hari ini 1 Februari 2022 adalah hari pertama beroperasinya Trans Semanggi Surabaya. Ini aku habis turun dari Surabaya Bus di halte Unesa. Kemudian tak lama kemudian ada armada Trans Semanggi Surabaya yang datang. Di sini aku dipandu oleh petugas dishub ya untuk naik Trans Semanggi Surabaya. Sebenarnya untuk naik Trans Semanggi Surabaya ini harus mengetapkan kartu, tetapi ini saya salah, harusnya di atas. Masih dimaafkan oleh sopirnya. Nah, lalu ini adalah penampakan dari kabin Trans Semanggi Surabaya. Kalau dilihat mirip dengan Surabaya Bus, tetapi tidak ada kondektur yang bergas. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih telah memilih layanan teman pemberhentian berikutnya. Halte Geraha Family A. Sesuai dengan peraturan pemerintah memutus rantai penyebaran virus COVID-19, teman menjalankan protokol kesehatan dengan mewajibkan penggunaan masker, jaga jarak dan membatasi kapasitas penumpang di dalam kendaraan dan menyediakan hand sanitizer di dalam serta melakukan penyemprotan disinfektan pada setiap unit kendaraan teman secara rutin. Terima kasih telah memilih layanan teman pemberhentian berikutnya. Halte Pakuan Trade Center. Untuk rute Trans Semanggi Surabaya yang pertama kali meluncur ini adalah rute Unesa dan ITS. Tetapi rute ini diperpanjang. Sebelum ITS itu sudah ada, dan kemudian nanti sampai ke Kejauhan Tambak Putih ya kalau nggak salah. Nah, ini saya berada di PTC atau Pakuan Trade Center. Jadi rutenya itu sama seperti rute Surabaya Bus yang R3 dan R4, hanya saja diperpanjang. Halte yang digunakan pun juga masih sama, jadi halte Surabaya Bus yang dulu juga masih digunakan sebagai halte Trans Semanggi Surabaya. Nah, kembali lagi untuk naik ke Trans Semanggi Surabaya ini kita harus mengetapkan kartu e-money. Oh ya, ini perbedaan lain antara Trans Semanggi Surabaya dengan Surabaya Bus adalah adanya ikon semanggi atau daun semanggi yang merupakan daun khas dari makanan pecel semanggi di Surabaya. Nah, ini adalah AC atau pendingin dari Trans Semanggi Surabaya. Karena masih baru nih, cukup dingin. Jadi kalau kalian ingin naik ke sini jangan lupa untuk menggunakan jaket ya. Terima kasih telah memilih layanan teman pemberhentian berikutnya. Kalau diperhatikan lagi, yang membedakan antara Trans Semanggi Surabaya dengan Surabaya Bus adalah tidak adanya tempat sampah dan mesin penukaran botol di dalam bus, sehingga bus terasa lebih longgar dan bisa menampung penumpang dengan jumlah yang lebih banyak. Pada perjalanan kali ini saya akan membatasi
video hanya sampai di Tunjungan Plaza, karena kalau sampai ITS durasinya terlalu panjang. Ini Trans Semanggi Surabaya yang saya naiki akan tiba di halte Maijen Sungkono atau halte Park and Ride Maijen Sungkono. Di sini ternyata bus tidak berhenti lama seperti yang dilakukan oleh Surabaya Bus, sehingga cukup memangkas waktu perjalanan yang biasanya cukup lama atau sangat lama menjadi jauh lebih cepat. Jadi ketika bus sampai di halte Maijen Sungkono ini, bus hanya berhenti sebentar untuk turunkan penumpang lalu kembali berangkat, tidak sampai menunggu lama yang biasanya dilakukan oleh Surabaya Bus. Untuk posisi halte Trans Semanggi Surabaya di Park and Ride Maijen Sungkono ini berada di luar ya. Jadi bis tidak masuk ke dalam, karena yang di dalam tuh yang dulu Surabaya Bus. Jadi kalau kalian naik dari sini, kalian harus keluar untuk naik ke Trans Semanggi Surabaya. Terima kasih telah memilih layanan teman. Pemberhentian berikan hand sanitizer di dalam serta melakukan penyemprotan desinfektan pada setiap unit kendaraan teman secara rutin. Halte Aditya Warman telah tiba. Terima kasih telah memilih layanan teman. Pemberhentian berikutnya halte Sutai Alam. Halte Benyawan Alam telah tiba. Terima kasih telah memilih layanan teman. Pemberhentian berikutnya halte Rumah Sakit Darmo. Sesuai dengan peraturan Karena rute yang digunakan itu sama dengan rute Surabaya Bus sebelumnya, maka jika kalian ingin berpindah halte dari rute ini ke rute Surabaya Bus, kalian masih bisa untuk berpindah di halte-halte sebelumnya seperti halte Rumah Sakit Darmo, Pandegiling, Basra, dan lain sebagainya. halte Rumah Sakit Darmo telah tiba.
Di setiap rute yang beririsan antara Trans Semanggi Surabaya dan Surabaya Bus ada petugas dari Dishub yang memandu penumpang. Jadi penumpang tidak perlu khawatir kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti, maka bisa bertanya ke petugas Dishub. Layanan teman bus. Pemberhentian berikutnya. Halte Rumah Sakit Darmo. Sesuai dengan peraturan pemerintah, memutus rantai penyebaran virus COVID-19, teman bus menjalankan protokol kesehatan dengan mewajibkan penggunaan masker, jaga jarak dengan membatasi kapasitas penumpang di dalam kendaraan dan menyediakan hand sanitizer di dalam bus, serta melakukan penyemprotan desinfektan pada setiap unit kendaraan teman bus secara rutin. Kalau kalian naik Trans Semanggi Surabaya ini secara beramai-ramai atau berkelompok, kalian hanya perlu membawa satu kartu e-money saja. Nantinya kartu ini bisa digunakan secara bergantian dengan jeda waktu beberapa detik. Halte Rumah Sakit Darmo telah tiba. Sesuai dengan peraturan pemerintah, memutus rantai penyebaran virus COVID-19, teman bus menjalankan protokol kesehatan dengan mewajibkan penggunaan masker, jaga jarak dengan membatasi kapasitas penumpang di dalam kendaraan dan menyediakan hand sanitizer di dalam bus, serta melakukan penyemprotan desinfektan pada setiap unit kendaraan teman. Kita sudah sampai di Jalan Basuki Rahmat atau Basra, Surabaya. Di sini juga ada beberapa halte Surabaya Bus yang juga disinggahi oleh armada Trans Semanggi Surabaya. Telah tiba. Ini juga ada petugas Dishub yang mengecek kondisi dari armada Trans Semanggi Surabaya yang saya naiki. Semuanya tampak lancar, tidak ada kendala, sehingga bus bisa berangkat untuk rute yang selanjutnya. Terima kasih. Yang perlu diperhatikan adalah rute Trans Semanggi Surabaya ini tidak melewati halte Pompa Kali Asin yang berada di dekat Tunjungan Plaza, tetapi haltenya berada di depan dari KFC Basuki Rahmat dan juga McD. Nantinya Trans Semanggi Surabaya ini tidak melewati Balai Kota Surabaya dan juga tidak melewati Embong Malang,
tetapi langsung menuju ke Gubernur Suryo. Jadi kalau kalian ingin ke arah Embong Malang, kalian tidak bisa naik Trans Semanggi Surabaya ini. Ini saya bingung untuk keluar karena ternyata pintunya yang pertama terbuka di sebelah kiri, padahal harusnya di sebelah kanan. Oke, sekian dulu vlog dari saya. Kita akan melanjutkan lagi pada rute dari TP ini menuju ITS. Terima kasih, sampai jumpa.